Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat selalu. Oke guys, nama saya Iksan. Ini channel Papa Iksan Math Solution yang bertujuan membahas materi matematika dan fisika dengan menyederhanakan masalah agar lebih mudah untuk dipahami. Kami berusaha untuk selalu update video-videonya 2-3 kali dalam seminggu. Suka dan terbantu dengan video kami, so jangan lupa untuk subscribe agar kamu dapat update videonya dan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Oke guys, silakan untuk menonton video kami kali ini. Medan magnetik. Adanya medan magnet di dalam ruang dapat ditunjukkan dengan mengamati pengaruh yang ditimbulkan. Yang pertama, bila di dalam ruang tersebut ditempatkan benda magnet, maka benda tersebut mengalami gaya. Yang kedua, bila di dalam ruang terdapat partikel atau benda bermuatan, maka benda tersebut mengalami gaya. Kuat lemahnya medan magnet ditunjukkan oleh intensitas magnet H. Efek medan magnet disebut induksi magnetik B. Medan magnet dan efek medan magnet merupakan vektor. Hubungan antara intensitas magnet H dan induksi magnetik B dapat dinyatakan sebagai B sama dengan mu0 kali H. B adalah induksi magnetik dengan satuan Weber per meter persegi atau Tesla. H adalah intensitas magnet dengan satuan ampere per meter. mu0 adalah permeabilitas udara atau vakum yang nilainya sama dengan 4V kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Arus listrik menghasilkan medan magnet. Besar medan magnet di sekitar kawat panjang lurus dan berarus listrik dari hukum ampere didapat sebagai berikut. B sama dengan mu0 kali I per 2VA. 2VA kita ingat sebagai bentuk rumus keliling lingkaran karena memang semua titik-titik yang berjarak sama terhadap kawat penghantar akan menerima medan magnetik yang sama dan titik-titik tersebut jika dihubungkan akan membentuk lingkaran. Selanjutnya ada sebuah kawat penghantar yang panjangnya tertentu dilalui arus listrik I dan ada titik P yang berjarak A secara tegak lurus terhadap kawat penghantar dan membentuk sudut θ1 dan θ2 terhadap ujung-ujung penghantar. Maka induksi magnetik di titik P dapat dinyatakan sebagai BP sama dengan mu0 kali I per 4VA kali cos θ1 ditambah cos θ2. Jika panjang kawat sangat panjang, maka θ1 dan θ2 akan mendekati 0, sehingga cos θ1 mendekati 1 dan cos θ2 mendekati 1. Sehingga induksi magnetik di titik P dapat dinyatakan sebagai BP sama dengan mu0 kali I per 2VA. Selanjutnya, arah induksi magnetik di sekitar kawat lurus berarus listrik diperoleh dengan menggunakan kaidah tangan kanan ampere. Di sini tunjukkan arah arus listrik yang ke atas ditunjukkan oleh arah ibu jari dan arah induksi magnetik di sekitar kawat ini ditunjukkan oleh keempat jari yang menggenggam. Selanjutnya, jika ada kawat berarus listrik dilewatkan di bawah kompas, maka jarum kompasnya akan terpengaruh medan magnet dan mengalami penyimpangan dari arah seharusnya, yaitu harusnya utara itu ke kanan lurus dan selatan ke kiri lurus. Laplace menyatakan bahwa kuat medan magnet atau induksi magnetik di sekitar arus listrik yang pertama berbanding lurus dengan kuat arus listriknya. Yang kedua berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar. Yang ketiga, berbanding terbalik dengan jarak suatu titik dari kawat penghantar tersebut.
Yang keempat, arah induksi magnet tersebut tegak lurus dengan bidang yang dilalui arus listrik. Bahasan medan magnetik selanjutnya adalah adanya dua buah kawat penghantar lurus sejajar dengan arah arus listrik yang sama, yaitu dilalui arus listrik I1 yang ke atas dan I2 juga ke atas. Ada suatu titik P yang berada di antara kedua kawat penghantar berjarak A1 terhadap kawat pertama dan berjarak A2 terhadap kawat kedua. Jika kita gunakan kaidah tangan kanan ampere, maka arah induksi magnetik di titik P yang dihasilkan oleh kawat pertama adalah masuk bidang gambar. Dan induksi magnetik yang dihasilkan oleh kawat kedua adalah keluar bidang gambar. Karena berlawanan, maka induksi magnetiknya merupakan selisih, sehingga dapat dinyatakan sebagai BP sama dengan B1 dikurang B2. Selanjutnya dapat pula dinyatakan sebagai BP sama dengan mu0 per 2 Pi dikali I1 per A1 dikurang I2 per A2. Selanjutnya kita bahas ada 4 kawat penghantar berarus listrik yang ditempatkan di ujung-ujung segi 4 atau persegi. Di sini kawat pertama dilalui arus I1 yang masuk bidang gambar, kawat kedua dilalui arus I2 yang keluar bidang gambar, dan kawat ketiga dilalui arus I3 yang keluar bidang gambar, dan kawat keempat dilalui arus I4 yang masuk bidang gambar. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan ampere, maka pada titik P bekerja induksi magnetik dari kawat 1 dan kawat 3 yang arahnya sama, kawat 2 dan kawat 4 yang arahnya juga sama. Sehingga seperti pada gambar diperlihatkan, untuk mencari induksi magnetik di titik P, kita mencari resultannya dengan menggunakan sudut theta. Dapat dituliskan BP sama dengan akar dari B1 tambah B3 kuadrat ditambah B2 plus B4 kuadrat tambah 2 kali B1 plus B3 kali B2 plus B4 kali cos theta. Kawat melingkar. Pada pusat lingkaran kawat berjari-jari R dan berarus listrik I terdapat induksi magnet yang besarnya dapat dinyatakan sebagai B sama dengan mu0 kali I kali N per 2R. N adalah banyaknya lilitan kawat. Selanjutnya di sini digambarkan pada kawat melingkar diberikan arus yang arahnya seperti pada gambar sehingga menyebabkan induksi magnetik pada pusat lingkaran yang arahnya vertikal ke atas. Kita juga dapat menghitung besar induksi magnetik pada suatu titik yang berjarak A di depan pusat lingkaran dan berjarak S terhadap lingkarannya, serta membentuk sudut theta. Sehingga induksi magnetik di titik A disebutnya BA sama dengan mu0 kali I kali sin pangkat 3 theta dibagi 2R. Atau bisa juga BA dinyatakan sebagai mu0 kali I kali R pangkat 2 dibagi 2S pangkat 3. Solenoida adalah kawat melingkar berarus listrik dengan lilitan yang banyak dan memanjang, disebut solenoida. Medan magnet atau induksi magnet di tengah-tengah solenoida besarnya adalah BP sama dengan mu0 kali I kali N per L. L adalah panjang dari solenoida. Induksi magnet di ujung solenoida berlaku BU sama dengan mu0 kali I kali N per 2L. Selanjutnya untuk toroida, solenoida yang dibuat melingkar sehingga ujung-ujungnya bertemu disebut toroida. Induksi magnetik di sumbu toroida sama dengan solenoida, yaitu
B sama dengan mu 0 kali I kali N per 2VR. Ingat, 2VR ini adalah sebenarnya panjang dari solenoida atau L. Di sini digambarkan toroida yang dibentuk dari solenoida, berbentuk bulat lingkaran seperti ini. Soal pertama, medan magnetik. Perhatikan di sini ada kawat penghantar vertikal dengan arus ke bawah dan kawat horizontal dengan arus ke kanan. Kita gunakan kaidah tangan kanan ampere, maka arah medan magnetiknya atau induksi magnetiknya untuk kawat yang vertikal, ini arah ibu jari menunjukkan arah arus, keempat jari menunjukkan arah induksinya, sehingga masuk bidang. Ini juga sama, ini masuk bidang. Sehingga kita bisa nyatakan B sama dengan B1 tambah B2. Karena kebetulan di sini arusnya sama dan jaraknya juga sama. Jadi bisa kita langsung bikin seperti ini. B di titik Q sama dengan 2 kali mu 0 kali I per 2 VA. Oke. Di sini kita tinggal masukkan lagi angka-angkanya. Mu 0 itu adalah permeabilitas udara atau vakum yang besarnya adalah 4V kali 10 pangkat min 7 dikali arusnya adalah akar 2 dibagi 2V. Jaraknya di sini adalah 2 cm, maka kita buat ke meter jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Oke, kita lihat nih 4V dengan 2V kali 2 berarti sama dengan 1. 10 pangkat min 7 dengan 10 pangkat min 2 berarti 10 pangkat min 5. Maka hasilnya adalah B di titik Q adalah 2 akar 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Bahasan soal medan magnetik yang kedua, di sini ada dua kawat lurus sejajar, kita gambarkan di sini sebagai bantuan. Masing-masing dialiri arus sebesar I1 12 ampere. Berarti ini adalah 12 ampere. Dan I2 adalah 18 ampere. Selanjutnya di sini dinyatakan kedua kawat terpisah pada jarak 15 cm. Berarti 15 cm ini nih totalnya. Jadi dari sini ke sini 15 cm. Oke. Terus selanjutnya, induksi magnet akan sama dengan 0 pada jarak titik-titik cm dari kawat kedua. Kalau kita perhatikan di sini, kita gunakan dulu kaidah tangan kanan ampere. Arusnya ke atas dari yang I2 berarti arah medan magnetiknya adalah keluar bidang. Sedangkan dari yang kawat pertama adalah masuk bidang. Sehingga karena dia arahnya berlawanan, maka memungkinkan di titik ini kita sebut saja sebagai titik P itu mempunyai medan magnetik yang besarnya sama dengan 0. Sehingga kalau kita tuliskan di sini BP sama dengan 0. BP di sini sama dengan induksi magnetik yang dihasilkan oleh kawat pertama dikurang induksi magnetik yang dihasilkan oleh kawat kedua. Karena BP sama dengan 0, maka bisa kita tulis juga B1 sama dengan B2. Selanjutnya kita ingat rumus untuk kawat lurus, induksi magnetiknya adalah mu 0 kali I1 per 2 V A1. A1 adalah jarak titik P ke kawat pertama. Sama dengan mu 0 kali I2 per 2 V A2. Kita perhatikan karena ini sama dengan, maka mu 0 dengan 2V nya bisa kita abaikan. Kita cukup memasukkan nilai I1 nya. I1 nya berapa? 12 dibagi di sini A1. A1 itu apa sebetulnya? 15 cm dikurangi A2. Kenapa kita buat seperti itu? Karena yang ditanya adalah A2 nya. Maka kita buat di sini jadi 15 min A2 sama dengan 18 per A2. Untuk memudahkan perhitungan yang seperti ini kita sederhanakan dulu.
12 dengan 18-nya kita sederhanakan. 12 dibagi 6 itu 2, 18 dibagi 6 itu 3. Selanjutnya jadi perhitungannya adalah ini 2 kali A2, berarti 2A2 sama dengan di sini 3 kali 15 berarti 45. Selanjutnya 3 kali min A2 berarti min 3A2. Selanjutnya min 3A2 kita pindah ke kiri jadi 5A2 sama dengan 45. Maka A2 nya sama dengan 45 bagi 5 berarti 9 cm. Untuk pembahasan soal nomor 3 medan magnetik, di sini ada kawat AB, kawat lurus AB dengan arah arus ke kanan besarnya 5 ampere, dan ada kawat melingkar dengan arah arus searah jarum jam. Di sini juga 5 ampere, dan jari-jari lingkaran adalah 10 cm, sehingga menjadi jarak dari kawat juga terhadap titik D. Karena yang ditanya adalah induksi magnetik di titik D, kita gunakan kaidah tangan kanan ampere. Untuk yang di bawah berarti gini, keluar bidang. Untuk kawat melingkarnya berarti ini berputar ke sini, arusnya ke bawah, kita gunakan seperti ini, maka masuk bidang. Sehingga induksi magnetik di titik D merupakan selisih, sama dengan induksi magnetik lingkaran dikurangi induksi magnetik kawat lurus yang bekerja pada titik D. Maka di sini kita tuliskan rumusnya dulu. Untuk kawat melingkar adalah μ0 kali I per 2A. Untuk kawat lurus μ0 kali I per 2VA. Selanjutnya kita perhatikan di sini, masukkan aja nilainya supaya kelihatan. μ0 itu 4V kali 10 pangkat min 7 dikali 5 dibagi 2 kali 10 pangkat min 1, karena 10 cm kita rubah ke meter, dikurangi 4V kali 10 pangkat min 7 dikali 5 dibagi 2V kali 10 pangkat min 1. Perhatikan di sini, yang di kanan ini adalah 4V dibagi 2 sama dengan 2V. 2V kali 5 itu adalah 10V. 10 pangkat min 7 dengan 10 pangkat min 1 adalah 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 kali 10 adalah 10 pangkat min 5. Maka ini hasilnya adalah V kali 10 pangkat min 5. Dikurangi, yang ini 4V dengan 2V adalah 2. 2 kali 5 itu 10. 10 kali 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 6. Ini 10 pangkat min 5, karena dibagi 10 pangkat min 1. Ini 10 pangkat min 5. Ini dapat dituliskan BD sama dengan, kita keluarkan V nya aja, V dikurangi 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Pembahasan nomor 4, di sini yang diminta adalah perbandingan antara induksi magnetik di pusat solenoida dengan induksi magnetik dalam toroida. Jadi kalau solenoida di pusatnya, B di pusat solenoida dibandingkan B di toroida. B pusat solenoida rumusnya adalah μ0 kali I kali N dibagi dengan L. Sedangkan untuk toroida di sini adalah μ0 kali I kali N per 2V R. Oke, kita perhatikan di sini. Yang diketahui adalah panjang solenoida adalah B dan jari-jari toroida adalah A. Bila keduanya memiliki jumlah lilitan yang sama, berarti N-nya sama, dan dilalui oleh arus yang sama, berarti I-nya juga sama. N sama, I sama, μ0 sama. Maka kita tinggal gunakan yang L dengan 2VR, sehingga bisa kita tulis perbandingan dari induksi magnetik di pusat solenoida dengan induksi pada toroida adalah sama dengan 1/L. Ya, L-nya di sini adalah panjang solenoida B dibagi 1/2
VA, karena A adalah jari-jari dari toroida. Bentuk seperti ini kita tinggal balik. Ya, kita balik aja nih. BPS dengan B toroida sama dengan 2 VA-nya naik ke atas. B-nya turun ke bawah. Oke, ini jawabannya. Jika suka dan terbantu dengan video-video saya, jangan lupa untuk subscribe agar kamu dapat update video-videonya dan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. See you guys!